Halo teman-teman, video ini akan membahas soal UTBK atau soal HOTS dari materi trigonometri. Langsung saja ke soal yang pertama. Jika diketahui X sama dengan sin alfa ditambah sin beta dan Y sama dengan cos alfa dikurangi cos beta, maka nilai terbesar X kuadrat ditambah Y kuadrat tercapai saat. Nah, karena ini diketahuinya itu X sama dengan dan Y sama dengan, dan ditanyakan itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Pertama-tama cari dulu X kuadrat dan Y kuadrat. Saya mendapat hasil sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat beta sama dengan 2 sin alfa sin beta, sama dengan yang Y kuadratnya cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta dikurangi 2 cos alfa cos beta. Nah, selanjutnya kita jumlahkan atau yang tertera di soal X kuadrat ditambah Y kuadrat. Hasilnya itu 1 ditambah 1 ditambah 2 sin alfa sin beta dikurangi 2 cos alfa cos beta. Kenapa 1 Kak? Karena sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu hasilnya 1. Nah, kemudian kita operasikan lagi menjadi 2 dikurangi 2 sin alfa sin beta dikurangi cos alfa cos beta. Kenapa duanya dipisah Kak? Karena lebih memudahkan aja. Nah, kemudian yang sin alfa sin beta dikurangi cos alfa cos beta itu kita bisa sederhanakan menjadi cos alfa tambah beta. Nah, sudah seperti ini kita bisa cari nilai terbesar dari X kuadrat tambah Y kuadrat yang tercapai. Nah, caranya gimana Kak? Caranya itu kita kira-kira nih, kalau misalkan 2 negatif 2 dikali 1 berarti hasilnya itu negatif 2. Berarti negatif 2 dikurangi negatif 2, berarti 2 dikurangi negatif 2 itu hasilnya 0. Masa nilai terbesar 0? Kan gak mungkin. Ya, jadi yang memenuhi dari cos itu bukan 1 tapi negatif 1. Kenapa kan negatif 1? Itu nilai terbesar dari cos ya. Negatif 1 itu berada di kuadran berapa? Ayo, kuadran berapa? Negatif 1 itu berada di kuadran 2, yaitu 180 derajat. Nah, berarti cos alfa tambah beta sama dengan negatif 1. Atau cos alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Nah, berarti alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Maka nilai terbesar dari alfa itu 180 derajat dikurangi beta. Atau nilai terbesar dari beta itu sama dengan 180 derajat dikurangi alfa. Kita lanjut ke soal yang kedua. Jika tangen 2 alfa sama dengan 4 sin alfa cos alfa untuk A lebih besar daripada pi per 2, A lebih kecil daripada pi, maka cos A sama dengan, nah, kira-kira di kuadran berapa nih? Setengah pi dan pi. Pi itu 180. Setengah pi berarti 90. Berarti berada di kuadran? Ya, betul, di kuadran 2. Nah, untuk selanjutnya kita udah tahu nih berada di kuadran 2. Untuk selanjutnya yang ditanyakan itu cos alfa. Kita cari dulu yang diketahui itu tan 2 alfa sama dengan 4 sin alfa cos alfa. Nah, tan 2 alfa berarti yang 2 sin alfa itu kita bisa sederhanakan dengan 2 dikali 2 sin alfa cos alfa. Nah, 2 sin alfa cos alfa itu bisa
disederhanakan menjadi sin 2 alfa. Nah, itu sudut rangkap ya teman-teman. Boleh diingat lagi tentang sudut rangkap. Kemudian si tangen 2 alfa itu kita bisa rubah menjadi sin 2 alfa per cos 2 alfa. Nah, kan ada yang sama sin 2 alfa dan yang kiri dan kanan. Kita bisa hilangkan, bisa dibagi. Jadi 1 per 1. Jadi 1 per cos 2 alfa sama dengan 2 dikali 1. Karena 2 kali 1 itu sama saja dengan 2, ya jadi 2. Nah, untuk selanjutnya kita bisa tukar posisi atau pindah ruas cos 2 alfa dan 2. Nah, yang 2 itu menjadi ke kiri dan cos 2 alfa itu jadi ke kanan, jadi setengah sama dengan cos 2 alfa. Nah, udah kita ketahui bahwa cos 2 alfa itu setengah. Nah, cos 2 alfa sama dengan 2 cos 2 alfa dikurangi 1. Itu sudut rangkap ya teman-teman. Nah, kemudian berarti setengah atau 1 per 2 sama dengan 2 dikali cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, kemudian yang satunya itu kita pindah ruas menjadi 3 per 2 sama dengan 2 dikali cos kuadrat alfa. Kemudian yang 2-nya itu kita pindah ruaskan lagi menjadi dibagi 2. 3 per 2 dibagi 2 berarti 3 per 4. 3 per 4 sama dengan cos 2 alfa, cos kuadrat alfa. Nah, kemudian cos kuadrat, karena kuadrat kita bisa pindah ruaskan menjadi cos alfa sama dengan akar dari 3 per 4. Nah, karena 4 itu bisa disederhanakan, bisa keluar dari akar, jadi akar 3 per 2. Nah, tadi berada di kuadran berapa? Di kuadran, ya benar, di kuadran 2. Karena di kuadran 2 itu cosnya negatif, jadi negatif akar 3 per 2. Nah, matematika itu mudah kan? Kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang ketiga, jika 1 kurangi kotangen alfa sama dengan negatif 1 per 3, maka nilai sin 2 alfa ditambah cos 2 alfa sama dengan. Nah, langkah yang pertama kita gambar dulu. Gambar dulu gimana? Nah, langkah yang pertama itu kan ada 1 dikurangi kotangen alfa. Nah, si satunya itu kita pindah ruaskan menjadi negatif 1 per 3 dikurangi 3 per 3, jadi 4, negatif 4 per 3. Nah, karena di sisi kanan dan sisi kirinya itu negatif, kita bisa hilangkan negatifnya. Nah, menjadi kotangen alfa itu sama dengan 4 per 3. Nah, kotangen alfa itu kebalikan dari tangen. Jadi kotangen itu kebalikan dari tangen. Tangen itu depan samping. Nah, menjadi kalau kotangen kebalikannya jadi samping depan. Jadi 4 per 3. 4-nya itu di bawah, di samping. 3-nya itu di depan, di sudut yang tegak lurus. Nah, udah gitu kita bisa cari nih, karena ini triple Pythagoras. Yang nggak tahu triple Pythagoras itu apa, boleh diingat-ingat lagi ya. Karena ini triple Pythagoras, maka kita akan langsung mengetahuinya bahwa sisi miringnya itu hasilnya 5. Nah, udah tahu nih 5 hasilnya. Kemudian sin 2 alfa ditambah cos 2 alfa. Sin 2 alfa itu sudut rangkap ya teman-teman. Kita ubah menjadi 2 sin alfa cos alfa. Kemudian yang cos 2 alfa itu menjadi 1 dikurangi 2 sin alfa kuadrat alfa.
Nah, udah gitu kita masukkan sin alfa itu berapa? Sin tuh sin demi depan per miring. Berarti depannya itu 3, yang miringnya itu 5, jadi 3/5. Cos. Cosnya itu 4/5. Kemudian yang sin itu yang tadi ya teman-teman 3/5. Nah, didapatlah hasil 2 dikali 3/5 dikali 4/5 ditambah 1 kurangi 2 dikali 3/5 kuadrat. Nah, langsung saja dioperasikan ya teman-teman. 2 dikali 3 dikali 4 itu hasilnya 24. 5 dikali 5 hasilnya 25. Jadi 24/25. Yang satunya itu kita ubah menjadi pecahan, yaitu 25/25. Yang 3/5 kuadrat itu kita operasikan dulu kuadratnya ya teman-teman. Kemudian dikali 2, hasilnya itu 18/25. Nah, ini mah matematika SD ya teman-teman. Langsung saja dijumlahkan 24 ditambah 25 dikurangi 18 sama dengan 31. Jadi hasilnya itu 31/25. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you next time.